Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Juliari mengaku bahwa kunjungan kerja sewa pesawat pribadi pakai anggaran Kemensos. Mantan Mensos Juliari Peter Batubara mengaku sering melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Juliari juga pernah melakukan kunjungan kerja menggunakan mobil hingga pesawat pribadi yang dicharter khusus menggunakan anggaran Kemensos. Saya pernah kunjungan kerja dengan transportasi darat, mobil, kadang sewa pesawat, kata Juliari saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, di Jalan Bungur Besaraya, Jakarta Pusat, Senin 22 Maret yang lalu. Juliari mengaku beberapa kali dia menggunakan pesawat pribadi, namun dia mengaku tidak tahu pasti anggaran pesawat itu sewanya dari mana. Pernah beberapa kali, mungkin sekitar 3 atau 4 kali, yang saya ingat pernah ke Luwu Utara lihat banjir, kalau nggak salah ke Natuna. Kemudian ke Bali pernah sekali, ke Semarang pernah, ke Tanah Bumbu dan Malang. Begitu jelasnya. Terkait penggunaan pesawat khusus gimana? Anggaran dari mana? Kemudian tanya jaksa KPK. Juliari mengaku tidak tahu, yang dia tahu dia memerintahkan sekretaris pribadinya mencharter pesawat pribadi. Lalu semua urusan biaya diserahkan ke Biro Umum Kemensos. Kalau pesawat sewa charter, Pak, ya kalau anggaran mengurus keperluan itu kan di Biro Umum. Keperluan Menteri karena kan Biro Umum membawahi Tata Usaha Menteri Protokol. Anggaran pastinya saya nggak paham, tapi terkait perjalanan dinas biasanya dihandle oleh Biro Umum. Diketahui Kabiro Umum Kemensos saat itu dijabat oleh Adi Wahyono, yang juga merupakan tersangka dalam kasus ini. Juliari mengaku tidak tahu sumber uang yang digunakan Adi untuk membayar pesawat pribadi tersebut. Otomatis karena saya tahu Biro Umum, misal sewa pesawat, saya bilang ke Sespri, saya agar koordinasi ke Biro Umum. Kabiro Umum masih rangkap Pak Adi Wahyono. Saya tahunya kan anggaran yang ada, saya nggak mungkin tahu detailnya dari mana anggarannya. Dalam kasus ini, Juliari Batubara, Adi Wahyono, dan juga Matius Joko ditetapkan sebagai tersangka Bansos Corona. Di sidang ini yang duduk sebagai terdakwa adalah Haris Dabuke dan juga Ardian Iskandar. Keduanya didakwa memberikan suap ke mantan Mensos Juliari Batubara. Hari disebut jaksa memberikan suap 1,28 miliar rupiah, sedangkan Ardian memberikan suap 1,95 miliar rupiah. Keduanya memberikan uang suap agar Kemensos menunjuk perusahaan mereka sebagai penyedia bansos sembako Corona. Mereka juga memberikan fee Rp10.000 per paket bansos ke Juliari Batubara setiap kali mereka mendapatkan proyek tersebut. Uang inilah yang disebut sebagai uang operasional. Ex-Mensos Juliari selalu mengakui menggunakan pesawat pribadi saat kunjungan kerja. Mantan Mensos Juliari mengaku pernah beberapa kali melakukan penyewaan pesawat pribadi untuk melakukan kunjungan kerja. Hal itu ia sampaikan melalui video conference di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 22 Maret. Juliari dihadirkan sebagai saksi untuk dua terdakwa penyuap, yakni Haris Dabuke dan Ardian Iskandar, dalam perkara suap bantuan sosial untuk COVID-19. Pernah sewa pesawat beberapa kali, mungkin sekitar 3-4 kali. Terkait pembayaran sewa pesawat pribadi itu, Juliari menyebut dilakukan oleh Biro Umum Kemensos. Kepala Biro Umum saat Juliari menjabat adalah Adi Wahyono yang merupakan perangkap sebagai PLT Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial, sekaligus kuasa pengguna anggaran. Adi juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kalau anggaran yang mengurus keperluan itu kan di Biro Umum yang membawahi Tata Usaha Menteri dan Protokol. Tapi anggaran pastinya saya tidak paham, hanya terkait perjalanan dinas biasa dihandle oleh Biro Umum. Misal untuk sewa pesawat saya sampaikan ke Sespri saya agar berkoordinasi ke Biro Umum. Kabiro Umum masih dirangkap oleh Pak Adi Wahyono, tapi saya tidak tahu detailnya dari mana anggarannya. Menurut Juliari, penggunaan pesawat jet pribadi oleh Mensos juga dimungkinkan. Ia menyebut hal itu dalam aturan menteri. Dalam keadaan darurat dimungkinkan adanya aturan di peraturan menteri yang lama, tapi saya lupa nomornya. Di sisi lain, Juliari mengaku tidak mengetahui terkait pembiayaan untuk mengundang artis pada acara di Labuan Bajo saat menjawab pertanyaan JPU KPK. Selain itu, saksi juga menguraikan kronologi sewa pesawat pribadi. Adakah permintaan dari Juliari? Jaksa KPK terus mendalami aliran uang suap korupsi bansos pada Kemensos dari terdakwa Haris Dabuke. Terlebih soal uang untuk sewa pesawat pribadi yang digunakan oleh mantan Mensos Juliari, fasilitas mewah itu disebut diambil dari uang setoran vendor terkait pengadaan bansos.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin kemarin 29 Maret, jaksa bertanya pada saksi Sanjaya yang merupakan sopir tersangka mantan pejabat pembuat komitmen PPK Kemensos Matius Joko Santoso. Awalnya saksi Sanjaya mengaku pernah mentransfer uang sebesar 40 juta rupiah kepada ajudan Juliari, Eko Budi Santoso. Uang itu diakui dia berasal dari Joko. Pak Joko pernah nyuruh saya transfer dari rekening Bapak sendiri, buat ke rekening ajudan menteri. Bapak sendiri yang menyuruh saya. Kemudian jaksa juga bertanya kepada saksi soal ada tidaknya kiriman uang selanjutnya untuk Juliari melalui ajudan selain 40 juta rupiah. Selain berikan uang tadi, ada nggak Pak Joko berikan uang untuk menteri? Tanya jaksa. Saya pernah dengar dan mengantarkan Bapak pagi-pagi itu ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Bapak cerita bawa uang 2 miliar rupiah dan ketemu Pak Adi. Adi Wayono atau Adi merupakan pejabat pembuat komitmen PPK di Kemensos dan juga menyandang status tersangka. Bawa uang untuk Pak Adi di Bandara Halim. Duit untuk apa katanya? Cecar jaksa. Kalau uang untuk apa saya kurang tahu Pak. Kalau kata Pak Joko cerita sih buat sewa pesawat. Dolar sepertinya Pak. Ujar Sanjaya. Namun Sanjaya mengaku tidak melihat langsung penyerahan uang tersebut dari tersangka Joko ke Adi. Apakah pada saat itu ada perjalanan Pak Menteri? Ada charter pesawat yang dipakai Kemensos? Tegas jaksa. Sanjaya mengaku tidak tahu, dia mengaku hanya mengantarkan Joko. Begitu juga soal siapa yang memerintahkan Joko mengantarkan uang tersebut ke Bandara Halim. Saya kurang tahu Pak, saya cuma antar Pak Joko aja. Lalu apakah saudara tahu pada saat itu ada charter pesawat jet pribadi ke Semarang, Kendal? Tanya jaksa lagi. Kalau charter pesawatnya sih saya nggak tahu Pak. Pada sidang sebelumnya, Juliari Batubara mengaku pernah menggunakan pesawat pribadi dalam kunjungan kerjanya. Namun Juliari dengan tegas mengaku tidak mengetahui asal-usul uang yang dipakai Adi untuk membayar biaya sewa pesawat. Apalagi kata Juliari soal urusan sewa menyewa pesawat untuk kepentingan kunjungan kerja sudah pernah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya. Madam Bansos dan Pak Lurah cobalah untuk keluar. Luar biasa korupsi di negeri kita ini, seakan menjadi warna pada pemerintahan Jokowi. Mulai dari kasus Jiwasraya hingga lobster dan bansos pandemi, terus menghiasi pernak-pernik dunia perampokan uang negara. Sudah masuk stadium tinggi hingga tinggal menyisakan dua pilihan, yaitu amputasi atau mati. Amputasi menteri dan perdana menteri atau negeri yang dibiarkan mati. Madam dan anak Pak Lurah pun muncul dan juga terdeteksi menjadi bagian dari bancaan dana bansos yang bersumber dari utang luar negeri. Kedua profil manusia misterius ini tapi tercium menyengat masih tersembunyi dengan bantahan sana-sini. Putra Pak Lurah teriak tak memberikan rekomendasi, tak ada bukti katanya. Sementara partai sang madam juga menolak dulu terlibat korupsi bansos. Sesungguhnya makin terbongkar borok PDIP karena dari 1,9 juta paket bantuan yang dikutip fee kisaran 10.000 sampai 100.000 per paket oleh Juliari mantan Mensos hanya 600.000 paket. Sedangkan 1,3 juta paket yang diduga menjadi jatah dua anggota DPR, fraksi PDIP Herman Heri dan Ihsan Yunus, kutipan fee-nya adalah untuk madam tadi. Analisis berdasarkan teori konspirasi sebenarnya madam itu sedang berharap-harapan dengan Pak Lurah. Saling serang, beradu pengaruh dan juga sandra. KPK adalah alat Pak Lurah untuk melumpuhkan dan menyandra PDIP. Kasus-kasus bansos jadi alat untuk memukul Pak Banteng dan pasukannya. Sementara, pertahanan madam yang efektif adalah penyerangan kepada anak Pak Lurah melalui penguatan tali jeratan keterlibatan korupsi dana bansos yang sama dengan goodie bag. Dukungan penuh bantuan PDIP untuk sukses wali kota adalah kartu truf yang dapat dimainkan. Skandal bansos yang mungkin bergeser jadi skandal banpol. Konflik sosial dan politik kubu madam dan Pak Lurah dalam kasus bansos melalui Kemensos nampaknya kelanjutan dari perseteruan antara keduanya pada kasus Jiwasraya yang diobrak-abrik madam Kejagung dengan kasus Harun Masiku yang diusut KPK-nya Pak Lurah. Konflik tersembunyi antar geng di lingkungan kekuasaan ini menarik dan bukan tak mungkin akan membesar dan melebar. Rakyat tentu sudah terasa muak dengan korupsi uang dan kekuasaan yang membuat seolah-olah negara ini
hanya milik mereka semata. Di tengah hiruk-pikuk korupsi, persekongkolan dan penyanderaan politik inner circle, kebijakan represif disiapkan bahkan dijalankan. Pembungkaman oposisi, pembunuhan politik, perpres ekstremisme, PAM Swakarsa, Komcat hingga polisi maya terus dikonsolidasikan. Otoritarianisme mulai dibangun. Korupsi bansos di saat pandemi sangat menyesakkan. Soal hukuman mati hingga pembubaran di PDIP mengemuka. Tentu PDIP tak akan tinggal diam dan tidak ingin jadi bulan-bulanan. Bulan lain juga harus dihajar. Nah, daripada sembunyi-sembunyi, bertengkar, madam dengan Pak Lurah, lebih fair dan bertanggung jawab, ayolah keluar. Awal tahun 2021 ini ditandai dengan bencana alam longsor, banjir, letusan gunung. Riuh pula bencana sosial bansos. Mungkinkah akan segera terjadi bencana politik? Negara ini butuh iklim yang lebih tenang dan damai, bukan atmosfer kegaduhan yang diakibatkan oleh keserakahan pengelola negara yang hanya sibuk bagi-bagi jabatan, uang dan kekuasaan, lalu bertengkar.